وصلح المذكور في هذا الكتاب ومن قرأه بنية أن الله يغفر لهم يرحمهم ويغني دركاتهم في الجنة ويدعو علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام السيد علي بن عباس الملك الحسني وبنيه الكريم أبو ياسر محمد بن علي الحسني رضي الله عنهما في الدارين آمين. الترغيب في الإتيان بما أمر الله به والintihai amma naha an. Perintah untuk melaksanakan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan berhenti dari segala hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah inti dari ketakwaan. Seseorang tidak bisa mendapatkan hakikat takwa kecuali dia betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dalam hal ini terkait tentang ayat takwa ada dua. Ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat yang kedua Allah menjelaskan, dalam ayat kedua Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau kita perhatikan dua ayat ini, ada perbedaan dalam redaksi maknanya. Ayat yang pertama yaitu kita harus benar-benar bertakwa. Tidak ada istilah semampunya, enggak ada. Yang kedua, bertakwalah semampu kalian. Ittaqullah mastata'tum. Para ulama mengatakan dua ayat ini bukan ayat yang kedua penghapus makna yang pertama, bukan. Tapi dua ayat ini sama-sama dipakai. Karena dalam kaidah usul fikih i'malul kalam aula min ilgha'i, itu menfungsikan suatu firman atau sabda itu lebih utama daripada tidak menfungsikannya. Artinya ayat yang berbunyi bertakwalah kepada Allah semampu kalian itu di dalam mengerjakan perintah. Kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Sholat wajib berdiri. Nggak mampu berdiri Ustaz, ya silahkan duduk. Nggak bisa duduk, ya silahkan berebah ke sebelah kanan.
Kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa. Nggak bisa puasa, nggak kuat, ya, silahkan untuk tidak berpuasa, tapi diqadha nanti di kemudian hari. Di dalam perintah mengerjakan perintah Allah itu banyak dispensasi. Tapi ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya takwa, ini di dalam meninggalkan larangan Allah. Tidak ada dispensasi di dalam meninggalkan larangan Allah, nggak bisa. Ustaz, saya nggak bisa kalau nggak zina, nggak bisa. Wajib Anda tinggalkan zina. Saya nggak bisa kalau nggak riba, nggak bisa kerja, saya nggak boleh. Wajib Anda meninggalkan riba. Kenapa? Urusan larangan nggak ada dispensasi. Kenapa? Karena semua larangan Allah bukan yang kita butuhkan. Semua larangan Allah itu nggak ada manusia yang butuh larangan itu sehingga menjadi alasan dia untuk melakukannya. Hubungan biologis, ada yang halal menikah. Jadi manusia punya syahwat, iya, tapi ada jalur halalnya. Apa itu? Menikah. Jangan zina. Makan, silahkan makan, tapi yang halal. Jangan makan yang haram. Kerja, banyak kerja yang halal. Nggak ada alasan seseorang dia karena alasan nggak ada kerja yang halal dia akhirnya menabrak yang melakukan yang haram. Nggak ada alasan seperti itu. Kenapa? Banyak pekerjaan yang halal. Kenapa Anda milih yang haram? Sehingga dalam hal ini urusan larangan-larangan Allah tidak ada dispensasi. Tapi kalau untuk perintah Allah banyak keringanan. Banyak keringanan. Yang penting dikerjakan. Itu kalau urusan perintah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka dengan apa? Dengan amal soleh, dengan meninggalkan kemaksiatan. Orang yang beramal soleh saja tapi dia tetap melakukan yang diharamkan, belum tentu bisa selamat dari neraka. Ini menjadi patokan penting. Seseorang yang beramal soleh tapi juga maksiat, Allah berfirman Al-Quran, wa akharuna a'tarafu bidzambihim, dan sebagian mereka mengakui akan dosa mereka. Apa itu? Khalatu amalan sholiha wa akharu sayyi'ah. Mereka mencampur amal soleh dengan amal yang buruk. Yang baik dikerjakan, yang buruk tidak ditinggalkan. Yang model-model gini, kalau tidak dapat ampunan Allah detik-detik sebelum wafat, maka dia akan mampir ke neraka. Ustaz, amal solehnya kapan? Nanti kalau di surga. Sehingga dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha, tidak ada dari kalian kecuali pasti masuk neraka dulu. Dan ada ala rabbika hatman maqdiyah, dan hal itu sudah ketentuan dari Tuhanmu. Habis itu tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang benar-benar bertakwa. Yang benar-benar bertakwa diselamatkan. Kenapa? Karena dia nggak meninggalkan, nggak melakukan maksiat. Nggak perlu banyak sunnah, asal nggak maksiat. Itu yang paling berat, itu tirakat yang paling berat, Pak. Bukan tirakat puasa sunnah, bukan tirakat baca Quran sehari setengah Quran, bukan tirakat puasa putih sumpama, bukan. Itu tirakat biasa. Tirakat yang paling berat tirakat gak maksiat. Ayo, tirakat gak maksiat. Apa maksiat itu? Maksiat itu meninggalkan yang diwajibkan,
mengerjakan yang diharamkan. Yang penting dua ini Anda konsisten, tanpa amal sunnah apapun, selamat Anda dari neraka dan langsung Anda masuk surga, masuk kategori orang-orang yang sukses versi Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dia langsung dimasukkan surga, maka ini orang sukses. Ini orang sukses versi Al-Quran. Tapi kalau dia masih banyak maksiat walaupun banyak taat, bedanya di sini tuh. Orang bermaksiat ikhlas gak ikhlas dosanya ketulis, ikhlas gak ikhlas dosanya langsung ketulis, gak perlu ikhlas Pak orang maksiat. Tapi orang berbuah taat gak langsung berbuah pahala, perlu ikhlas. Gak boleh ada ria, gak boleh ada ujub merasa sudah beramal, harus sesuai syariat amaliyah dia, baru itu ada pahala. Jadi nggak semua amal kita itu langsung berbuah pahala, tapi semua dosa kita pasti berbuah, semua maksiat kita pasti berbuah dosa, itu sudah pasti. Tapi kalau ketaatan belum tentu bernilai pahala. Sehingga Al-Habib Umar bin Abdurrahman, Umar Al-Muhdal bin Abdurrahman As-Segaf, beliau itu saking banyaknya ibadahnya itu ya, sampai satu kali nafas itu bisa baca ya latif 9.000 kali, senafas 1000 kali. Itu beliau itu sampai mengatakan, seumpama aku tahu satu tasbihku subhanallah diterima oleh Allah, maka aku akan jamu penduduk Tahrim dengan daging. Tak jamu satu Tahrim itu. Masalahnya aku nggak tahu amalku diterima apa enggak. Itu yang bikin aku beramal terus dan merasa nggak aman apakah pasti surga. Ini kita baru tahajud sekali sudah jadi merasa jadi wali, ini repot. Sehingga dalam hal ini jangan kita ini terlalu pede diterima amal, karena terima amal itu berat. Tapi kalau orang maksiat dipastikan dosanya tertulis. Karena itulah dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, wa ahlikum, dan keluarga kalian juga. Pernah suatu kali Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Siti Aisyah, beliau mengatakan, dan ini hadis yang sangat-sangat berat, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Tidak ada dari kalian nanti kecuali pasti akan didebat oleh Allah. Tiap kita itu pasti nanti ditanya satu persatu. Fanadhara ila yamini, dia lihat ke arah kanan, fala yara ila ma qaddam, tidak melihat kecuali amal baik dia. Kalau dikit-dikit, banyak-banyak. Wala yara shimala illa yara ma qaddam. Idza tafata, kalau dia menoleh ke arah kirinya, dia melihat dosa-dosa dia yang sudah menumpuk, yang belum dia istighfari, atau istighfar tapi belum diampuni, itu numpuk di sebelah kiri. Dan ketika dia melihat ke arah depan, dia melihat neraka menyala-nyala. Sehingga kayak orang bingung ini orang bingung. Sehingga beliau mengatakan, ittaqullah walau bisyikki tamrah. Takutlah pada Allah walaupun dengan sedekah separuh kurma. Sedekah separuh kurma, takut pada Allah. Dan ini semua kita pasti akan ditanya seperti itu. Nah, Al-Imam Abdullah bin Abbas ketika beliau mengomentari ayat ini, arti menyelamatkan keluarga ini kayak apa, menyelamatkan diri dan keluarga ini seperti apa, yaitu pelajarilah ilmu syariat dan ajarkan kepada anak dan istri ilmu syariat tersebut.
Itu namanya menyelamatkan. Menyelamatkan keluarga itu adalah Anda kasih mereka ilmu yang cukup sehingga mereka ngerti mana wajib, mana haram. Dari sini para ulama mengatakan di antara kewajiban orang tua atas anak yaitu mengajari mereka ilmu agama. Bukan Quran saja, Pak ya. Banyak orang sekarang menganggap kalau sudah taruh TPQ 2 tahun, 3 tahun, lulus dia selesai sudah belajar agama. Bukan. Itu hanya belajar baca Quran. TPQ itu hanya belajar baca Quran. Belum belajar agama itu. Sehingga jangan heran lulus TPQ masih pacaran. Lulus TPQ masih buka aurat. Kenapa? Karena hanya diajari baca Quran aja. Dia belum belajar agama. Apa sih belajar agama itu, Ustaz? Minimal 3. Minimal 3. Itu ilmu Islam, fikih. Fikih ini seperti udara, Pak. Semua orang butuh. Sadar nggak sadar Anda butuh fikih. Karena mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi kita diatur oleh fikih. Setiap waktu itu kita ini dalam keadaan 1 dari 5 ini. Kalau nggak wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kita di sini sekarang keadaannya apa? Wajib, karena kita mencari ilmu agama. Nanti Anda keluar dari masjid ini, tidak tahu Anda ngapain nanti. Di situ Anda harus periksa, saya di posisi mana? Posisi wajib atau haram atau makruh atau sunnah atau mubah. Itu pasti itu. Sadar nggak sadar kita ini dihadapkan pada 5 hukum itu. Ini kalau nggak ngerti fikih repot, Pak. Banyak orang rusak karena nggak ngerti fikih. Ya, jadi pertama adalah ilmu tentang Islam, fikih. Yang kedua ilmu tentang iman. Apa itu tauhid? Minimal rukun iman yang 6 itu Anda dalamin. Karena orang Islam saja tapi nggak ngerti iman bahaya. Karena iman inilah yang menjadikan seseorang itu bisa beramal dalam kesendirian. Bisa ninggalkan maksiat ketika gak ada yang lihat. Itu karena dia punya iman. Orang cerdas gak beriman tetap korupsi. Kenapa? Imannya gak ada. Ustaz, dia muslim loh. Muslim gak harus untuk beriman. Iman itu yakin Allah lihat dia. Yakin ada pahala dalam amal soleh, ada dosa dalam amal maksiat, yakin. Itu namanya iman. Nah ini sudah korupsi santai aja, maksiat santai aja, berarti gak beriman dia. Bagaimana bisa beriman kok yang model ini? Sehingga dalam Sahih Muslim Nabi pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina itu ketika dia berzina imannya nggak ada, dia bukan beriman. Karena itulah orang yang meninggal waktu maksiat su'ul khotimah. Kenapa? Karena waktu itu iman dia dicabut. Ketika sudah kembali iman dia baru sadar, nyesel dia, ya Allah dosa saya, nyesel. Kalau imannya balik, ini masalahnya nggak nyesel nih, kapan baliknya? Di sini penting dalam hal ini. Yang ketiga ilmu ihsan. Apa itu ilmu ihsan? Ilmu pembersihan hati. Ini wajib. Anda belajar hasud bukan untuk diamalkan, untuk diperiksa badan kita, hati kita ini ada hasud gak? Terus kayak apa cara ngobatinya? Belajar tentang sombong, belajar tentang cinta dunia, belajar tentang ria. Tujuannya untuk meriksa diri pribadi, bukan untuk nuduh orang. Belajar masalah hasud. Oh ini fulan ini yang hasud, kalau saya nggak ada, nggak boleh. Itu suudon namanya. Belajar ilmu ihsan dengan belajar ilmu tasawuf. Tasawuf itu ilmu wajib karena isinya tentang bagaimana jiwa ini bersih dari penyakit-penyakitnya. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh sia-sia amalnya orang yang mengotori jiwanya. Banyak amal tapi ada hasud, habis amal dia. Banyak haji, banyak sodako, tapi merasa lebih unggul dari orang lain. Ada sombong dengan amal dia, habis amal dia. Ini belajarnya wajib. Kenapa? Urusan pembersihan batin. Banyak orang hanya ngurus amal dohir, tapi dia nggak tahu batinnya kayak apa. Nah, 3 ilmu ini minimal wajib. Jangan sampai Anda meninggal sebelum belajar 3 ini. Dan ini wajib diajarkan kepada anak istri. Saya nggak bisa ngajari Ustaz, bawa mereka ke pengajian. Kalau paling afdol pondokkan, Kalau sudah Anda mondokkan anak, Anda terbebas dari tuntutan di akhirat. Nggak dituntut lagi. Kenapa nggak ngajari anak Anda? Sudah tak taruh di pesantren ya Rob. Kalau Anda nggak tega, nggak bisa Ustaz, saya bisa dengan anak, sumpama, ya taruh mereka di madrasah diniyah. Setelah mereka selesai sekolah, cari madrasah diniyah yang di situ mereka belajar ilmu wajib, diajari fikih, diajari tauhid, diajari pembersihan hati. Kalau nggak bisa juga, cari ustadz atau ustadzah. Kalau sampai punya putri, ustadzah cari. Kalau putra, cari ustadz privat, bawa ke rumah, hanya ngajari yang wajib aja. Nggak butuh lama, setengah tahun mungkin selesai semua sudah. Kalau dia cerdas, anak Anda nggak sampai setengah tahun beres. Gitu. Dan banyak kok ustadz yang nganggur, banyak Pak. Tinggal perjanjian aja kapan bisanya. Kalau memang nggak bisa, opsi terakhir apa itu? Bawa mereka bersama Anda ke pengajian. Anda dapat, mereka dapat. Anda selamat dari neraka karena paham ilmu agama, mereka juga selamat dari neraka karena paham ilmu agama. Tanpa itu, tanggung jawab kita berat di akhirat. Si Umar bin Khattab, beliau itu seringkali kalau sudah tengah malam itu membangunkan keluarganya. Ayo bangun. Ayo padamkan api neraka kalian ini, padamkan. Padamkan api neraka kalian yang kalian hidupkan dengan maksiat. Padamkan sekarang. Itu tiap malam beliau bangunin keluarganya agar mereka tahajud dan istighfar. Ini bagaimana seorang yang perhatian dengan keluarga. Karena memang kalau orang itu single, nggak punya istri, nggak punya anak, kewajibannya cuma dirinya, enak. Pas dia punya istri, 2 yang dia tanggung di akhirat, dirinya dan istrinya. Pas dia punya anak 1, 3 nyawa yang dia tanggung. Kebaikan tiga ini dia tanggung itu. Punya 2 anak, 4 lagi yang dia tanggung. Banyak orang tidak mikir di situ, sehingga tanggung jawab itu berat. Ya. Qala ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang melanggar perintah Allah. Kata Al-Quran, berhati-hatilah orang-orang yang berani melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Antusibu fitnah, khawatir langsung kena balak di waktu itu. Karena itulah disebutkan penyebab kesialan, sial terus, itu bukan hari atau bulan, bukan. Penyebab kesialan itu maksiat kita. Sehingga Nabi pernah bersabda, al-ithmu faqrun hadir. Dosa yang menumpuk itu kefakiran yang nyata. Yang bikin seret rezeki karena dosa numpuk. Dosa fulan koruptor, duitnya banyak. Ingat, duit bukan rezeki. Sering saya bilang,
Duit itu bukan rezeki, dia harta. Rezeki itu apa yang Anda manfaatkan. Kapan duit menjadi rezeki? Ketika lepas dari tangan Anda. Kalau cuma disimpan bukan rezeki, Pak. Karena Anda nggak memanfaatkannya. Ya. Jadi dalam hal ini harta itu bukan rezeki. Banyak orang mengira rezeki itu di harta, bukan. Harta itu hak milik, bukan hak manfaat. Kapan harta bisa Anda manfaatkan? Ketika lepas dari tangan Anda. Duit itu ketika Anda buat beli makanan, Anda makan, nah ini jadi rezeki. Anda belikan kendaraan, jadi rezeki. Anda tunggangin itu, Anda fungsikan. Tapi selama itu bentuk duit belum. Kebanyakan orang merasa tenang dengan duit banyak, tapi dia rela untuk pas-pasan, rela sederhana, yang penting duit banyak. Pas wafat, dia yang nyari, dia yang dihisab, dia nggak menikmati. Dia yang nyari capek, nanti di akhirat dia yang hisab. Yang menikmati ahli warisnya. Kan nggak rugi, model itu rugi. Sehingga orang yang cerdas adalah kalau memang Anda ingin kebaikan, manfaatkan itu untuk akhirat. Titipkan ke masjid, titipkan ke pondok-pondok, ke majelis-majelis. Manfaat Anda ambil di akhirat. Kalau Anda masih sayang, gak bisa Ustaz, saya sedang nyari capek, masa saya manfaatkan di akhirat? Ya manfaatkan di dunia aja. Beli ini, beli itu, manfaatkan. Yang salah ketika Anda simpen, manfaat akhirat enggak Anda ambil, manfaat dunia enggak Anda ambil. Pas meninggal Anda yang dihisab. Yang ditanya tentang harta itu Anda, bukan ahli waris. Kenapa? Karena waktu meninggal itu masih milik Anda, atas nama Anda masih. Beda ketika Anda sebelum meninggal Anda sudah bagi-bagi ke anak-anak. Meninggal sudah bukan tanggung jawab Anda lagi itu harta. Ini enggak disimpan aja modelnya. Nah, ini beratnya di situ. Jadi hati-hati orang-orang yang melanggar aturan Allah, antusibum fitnatun, khawatir langsung kena bala dia, au iqab au adabun alim, au yusibahum adabun alim, atau dia di akhirat nanti mendapat adab yang pedih. Di sini sialnya dosa itu dua. Ya, ada kalanya di dunia langsung dia kena balanya. Atau yang lebih parah lagi, Allah tidak ngasih dia di dunia balanya, tapi dikenakan di akhirat. Kalau kena di dunia, bisa jadi itu bentuk rahmat Allah. Karena Allah masih kasihan sama Anda, tidak disiksa di waktu yang abadi, tapi disiksanya di dunia yang sementara. Dan bisa jadi itu penyebab dia sadar. Dia istighfar, astagfirullah, habis sakit parah, bangkrut, baru dia sadar. Nggak judi online lagi, nggak pinjol lagi, karena pinjol adalah riba ya. Nggak ada pinjol nggak riba, Pak. Pinjol itu riba semua. Hingga dia tobat, astagfirullah, ya salah saya, istighfar dia. Itu berarti Allah masih merahmati dia. Ya, balanya Allah segerakan agar dia sadar. Yang repot sudah sering maksiat, tambah nyaman hidup. Nah ini repot, Pak. Ustaz, saya ini jarang sholat, tapi kok lancar-lancar aja rezeki. Justru saya kalau sholat malah seret. Nah ini repot, Pak. Yang ini istidraj, hati-hati istidraj. Apa istidraj, Ustaz? Yaitu Allah mengulur-ulur, diulur, ditunda terus sampai tambah banyak maksiatnya. Ketika sudah meninggal tinggal pembalasannya.
Itu waktunya panjang, Pak. Di alam barzah disiksa terus, kena siksa kubur, belum nanti di nerakanya. Itu yang seperti itu harusnya dia lebih khawatir. Saya ini durhaka, kenapa kok lancar-lancar aja rezekinya? Nah ini harus khawatir dia. Hati-hati, jangan mengira, oh berarti baik-baik aja, tidak apa-apa saya berarti maksiat, diampuni oleh Allah, tuh saya nyaman-nyaman aja hidup. Hati-hati, nyaman hidup bukan menunjukkan Allah ridho. Nyamannya hidup, enaknya hidup, makmurnya hidup nggak menunjukkan Allah ridho, tidak. Banyak para ulama itu yang hidupnya sengsara. Nabi SAW itu, Siti Aisyah mengatakan 2 bulan sebelum Nabi wafat tidak ada yang bisa dimasak di dapur kami. 2 bulan sebelum Nabi wafat gak ada yang bisa dimasak di dapur kami, kata Siti Aisyah. Ditanya oleh sahabat, terus sampean makan apa dengan Nabi? Al-aswadan, kurma sama air bas, gak ada gandum yang dimasak, kurma aja. Dan gak ada sahabat yang ngerti. Nabi itu menyembunyikan kesusahannya. Habis meninggal wafatnya Nabi, baru Aisyah cerita. Jadi seperti ini, harusnya makmur, harusnya. Tapi tadi makmur bukan pertanda orang itu dicintai oleh Allah. Dan susah bukan pertanda Allah benci pada orang itu, tidak. Dari sini hati-hati orang yang menganggap kalau makmur berarti Allah cinta, tidak. Ya, yang kita perhatikan, kalau orang itu cinta oleh Allah, pasti gampang mengerjakan ketaatan, pasti gampang meninggalkan maksiat. Itu tanda Allah cinta. Itu aja patokannya. Saya ini cintai oleh Allah apa enggak? Lihat bagaimana Anda dalam keseharian. Kalau Anda masih maksiat, itu tanda ada sesuatu belum ada cinta dari Allah untuk Anda. Dalam hadis disebutkan, wa Nabi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan beberapa hal yang wajib, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Kewajiban itu ada kalanya kewajiban kepada Allah. Seperti apa Ustaz? Sholat, zakat bagi yang mampu, yang punya harta, ya, puasa Ramadan, haji, ya, beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya, mengisahkan Allah Ta'ala, hanya takut pada Allah. Itu kewajiban kita kepada Allah. Ada kalanya kewajiban kita dengan hamba-hamba Allah. Paling afdalnya hamba Allah siapa? Nabi Muhammad. Kewajiban kita dengan Nabi Muhammad apa Ustaz? Pertama adalah mencintai beliau melebihi dari cinta yang lain. Jadi kalau masih kita ini mencintai orang tua melebihi Nabi, mencintai istri melebihi Nabi, ketahuilah Anda masih berdosa. Ketahuilah, sadarlah Anda masih berdosa. Dan cinta itu gak bisa dibohongi. Saya cinta Nabi itu kan udah bisa. Hati Anda tanya. Cinta itu urusan sini, bukan urusan ini. Cinta itu urusan hati. Tanya hati Anda, sudahkah cinta Nabi melebihi yang lain? Kalau belum, banyak istighfar. Kenali Nabi sampai Anda cinta benar. Kenali Nabi sampai Anda cinta benar-benar cinta dengan beliau. Karena cinta itu wajib. Kemudian cinta sahabatnya, cinta keluarganya, ya, mengamalkan apapun yang diperintahnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dia larang berhentilah. Dari sini mentaati Nabi sama dengan mentaati Allah. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah dalam Al-Quran. Siapapun yang patuh pada Rasul, maka dia sudah patuh kepada Allah.
Sebagian orang, Ustaz saya cukup Quran, gak perlu hadis. Hati-hati, yang seperti ini tanda-tanda sesat di jalan. Karena ada yang seperti itu Pak. Oh saya cukup Quran, ngapain hadis? Sudah cukup Quran. Padahal Al-Quran sendiri nyuruh Anda untuk patuh Nabi. Al-Quran nyuruh Anda untuk patuh Nabi. Ketika Anda nggak patuh Nabi, berarti Anda nggak patuh Quran. Itu aja patokannya. Sehingga ada kewajiban dengan keluarga, dengan istri. Kewajibannya apa? Memberi nafkah yang halal, menggaulinya dengan pergaulan yang baik, kemudian memberi dia pengajaran ilmu agama. Kepada anak bagaimana memberi nama yang baik, memberi asupan yang halal. Kepada orang tua, kewajiban kepada orang tua berbakti kepadanya, ya, tidak menyakiti hatinya, menafkahinya ketika dia sudah dalam keadaan lemah, wajib hukumnya. Kewajiban kepada tetangga, kepada sesama muslim, itu semuanya ada. Dalam hadis sebutkan hakul muslim ala muslim khams. Haknya muslim yang muslimin ada 5. Di antaranya idza salama fa'ajibhu. Kalau dia salam jawab. Idza da'aka, kalau ngundang dijawab. Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal diantar jenazahnya, ya. Kalau dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Itu hak muslim. Banyak kita nyepelekan. Tetapi nggak semua fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kayak jenguk orang sakit fardu kifayah. Menguburkan muslim fardu kifayah. Yang penting sudah ada yang menguburkan, yang lain gugur kewajiban. Nah, yang seperti ini kalau nggak belajar, banyak dia tinggalkan. Ini kewajiban-kewajiban, ya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Insyaallah kita bahas hadis ini lebih detail pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebagai pada mudah majelis, jika ada yang bertanya silahkan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, seorang pemimpin atau seorang ketua atau seorang raja atau seorang presiden atau seorang kaisar jika berlaku tidak adil atau berdosa, apa hukumannya di dunia maupun di akhirat? Itu yang pertama. Yang kedua, jika seorang alim ulama, seorang ustaz, seorang kiai melakukan berdosa, padahal itu tahu dosa dan salah, apa hukumannya di dunia maupun di akhirat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Disebutkan bahwasanya pemimpin yang zalim itu nanti di akhirat dikumpulkan dengan Fir'aun. Sisaannya itu mirip dengan Fir'aun. Pemimpin di sini nggak harus presiden, ketua RT, nggak adil di dalam RT-nya, kumpul dengan Fir'aun. Bahkan ke kepala rumah tangga, rakyatnya cuma istri dan anak-anak. Kalau dia nggak adil di sini apa sih? Adil itu memberi setiap anggotanya haknya. Itu namanya adil. Apa hak anak istri? Itu harus tahu. Pak Camat dalam kecamatannya ada maksiat dan dia bisa dia punya power. Satpol PP ada, dia tanda tangan untuk nutup tempat hiburan bisa, tapi nggak dilakukan, dolim dia. Dosa dia itu besar. Selama kegiatan maksiat itu berlangsung, dia dapat kiriman dosa. Itu beratnya Pak. Jadi jangan dikira banyak orang rebutan jadi pemimpin, dikira gampang. Kenapa besar gajinya pemimpin Ustaz? Karena resikonya berat. Gaji itu sesuai resiko. Resikonya berat, gajinya berat. Tapi orang gak mikir resiko, dia yang penting gajinya.
Disumpah kadang-kadang, sumpah Quran untuk berbuat adil, gak zalim, tapi namanya hanya sumpah ini. Kalau sudah dia berani meninggalkan kewajiban, intinya dia nggak sholat aja, jangan harap dia bisa baik dengan rakyat. Oh, dia dengan Allah aja nggak baik. Ya. Tapi apakah di dunia dapat hukuman? Belum tentu. Tadi kan saya bilang, hukuman di dunia itu ada kalanya dilaksanakan, ada kalanya enggak. Tapi kalau mau pengadilan yang adil nanti di akhirat. Karena itulah Allah berfirman dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah, Raja di hari pembalasan. Kapan hari pembalasan? Nanti habis kiamat. Sekarang nggak ada hari pembalasan. Di dunia itu nggak ada pembalasannya. Jadi jangan kira ini orang zalim kok enak-enak aja, kok tambah nyaman, pengikutnya tambah banyak, dilulukan masyarakat, padahal dia zalim. Oh, jangan ragu dengan janji Allah. Allah waktunya membalas bukan di sini, tapi nanti di hari pembalasan. Ya. Jadi kita kadang-kadang lihat di berita, ini orang sering ngerampas tanah orang, tapi kok makmur hidup. Karena di dunia Pak, di dunia itu kadang-kadang balasan bukan di sini, tapi waktu meninggal nanti berat ya. Nah, adapun seorang ulama, seorang ustadz atau orang yang hadir pengajian, dia ngerti ilmu, ngerti dia ngerti, tapi dia masih melanggar, itu berat ya. Ustadz, berarti mending saya nggak hadir pengajian biar saya tetap nggak tahu. Tuh, double dosa Anda. Belajar itu perintah Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Anda nggak belajar itu sudah dosa sudah. Jadi jangan kira belajar itu sunnah ya. Saya bilang kita sekarang ini di posisi wajib, bukan posisi sunnah kita. Kita di posisi wajib sekarang. Kenapa? Tolabul ilmi. Orang yang nuntut ilmu tapi nggak ngamalkan kayak apa Ustaz? Dilihat yang dia nggak ngamalkan itu kewajiban atau kesunahan. Kalau dia nggak ngamalkan kewajiban, dosa dia. Cuman ada nilai plusnya. Apa itu? Dia ngerti ini dosa sehingga cepet tobat. Orang yang nggak ngerti ini dosa lanjut terus Pak. Kenapa? Nggak paham kalau ini maksiat. Dan dia nggak merasa menyesal ketika berbuat dosa itu. Kenapa? Nggak ngerti dia. Jadi nilai plusnya orang ngerti itu, dia cepet sadar dan cepet taubat. Itu ulama kalau maksiat berat dosanya, bukan ringan. Dosa berat. Tapi dia ngerti, oh ini istilahnya dosa ini. Makanya cuma satu, dapat taufik untuk tobat apa Anda. Bahkan disebutkan di dalam hadis, nanti itu orang yang alim, orang yang berilmu itu digeret di neraka, diputer di neraka itu, digeret sampai ususnya berhamburan. Panas Pak, tanah neraka itu panas, berhamburan. Dan aroma dia ini sangat busuk, sampai yang tersiksa itu terganggu dengan aromanya. Yang tersiksa terganggu kayak apa? Enak-enak disiksa terganggu. Ini gak ada enaknya disiksa ya. Yang terganggu, yang bingung, ini siapa ini yang baunya busuk ini? Dideketin. Loh ini kan yang ngisi pengajian biasanya. Loh ini kan yang ustadz ini. Kenapa kok model gini sampean? Iya, saya sering nyuruh kebaikan, nyuruh kewajiban, tapi saya nggak ngamalkan. Saya sering melarang kalian berbuat maksiat, saya ngamalkan terus. Nah kayak gini modelnya. Karena itulah hati-hati. Orang itu tidak menjadi mulia karena berilmu. Ilmu itu nggak bisa jadi orang mulia. Kenapa?
Karena bukan ilmu yang bikin mulia, yang bikin mulia itu amalnya. Sementara amal tanpa ilmu nggak mungkin. Ibarat kata, orang hanya koleksi cangkul sama traktor, tapi nggak garap sawahnya, percuma. Dibiarkan aja itu sawahnya, nggak percuma. Anda beli traktor sama cangkul biar Anda bisa ngolah itu sawah. Seorang yang dia hafal semua resep obat-obat penyakit, resep untuk obat batuk dia hafal, resep obat jantung dia hafal, tapi nggak dia pakai, dia bengek, kena ini nggak pernah dipakai. Tapi kalau orang tanya, Pak, saya kena pusing apa obatnya, langsung dia hafal obatnya ini. Yang tadi itu langsung dia ngeramu minum sembuh. Tapi dia nggak make apa yang dia hafal tadi. Nah, yang seperti ini loh bahaya. Itulah Al-Habib Abdul Haddad mengatakan orang yang berilmu, yang mengajar tapi nggak ngamalkan ilmu, seperti lilin. Nerangin sekitar tapi dia terbakar, dia habis. Dia nerangin sekitar tapi dia habis. Apa habis? Habis, hancur dia. Itu orang yang ngajar yang tapi nggak ngamalkan ilmunya, berat Pak. Ya, tanggung jawabnya berat. Ada kalanya tidak ada hukuman di dunia, tapi di akhirat ini yang berat. Karena itulah kadang-kadang Allah itu mensegerakan hukuman seseorang hamba karena Allah pengen dia bertobat. Jadi jangan suudzon, saya kok banyak bangkrutnya, banyak susahnya. Bisa jadi karena dosa Anda, banyak istighfar sampai. Banyak istighfar sampai. Bisa jadi saya nggak tahu dosa saya, karena itulah banyak orang nggak ngerti dosa. Bisa jadi dosa itu Anda nggak pernah belajar, tapi terus saja maksiat. Nah, sehingga dia dirontokkan dosanya itu dengan banyak musibah, banyak sakit, banyak ini, agar rontok dia punya dosa. Itu tanda cinta Allah. Yang dia cintai Allah itu gak pernah susah, gak pernah sakit, padahal maksiat terus. Kenapa? Karena Allah ingin menghukum dia di alam abadi akhirat. Alhamdulillah, ini dari ya, seperti itu. Yang lain enggak. Salam. Bagaimana kiat agar menjaga dalam ibadah supaya istiqomah? Terima kasih. Ya, istiqomah itu paling berat ya. Karena itulah ulama mengatakan al-istiqomah khairu min alfi karamah. Seseorang bisa istiqomah itu lebih besar anugerah daripada dapat 1000 keramat. Orang nyari keramat ngapain? Khawatir orang kalau keramat, kalau nggak kuat dia merasa bangga. Oh, berarti saya unggul, itu saya punya keramat yang lain nggak punya. Habis dia punya amal. Itulah, jangan bangga-bangga kalau punya keramat. Aulia, wali-wali itu nggak seneng nampakkan keramat, itu nggak seneng. Ustaz, kenapa kok munculkan dari mereka? Itu seperti gelas yang sudah penuh, meluber, isinya ngeluber. Tapi kalau pengen tidak mau, karena mereka nggak seneng untuk diketahui orang. Takut itu ngerusak hatinya. Nanti sama orang diciumin tangannya, dihormati gara-gara dia punya keramat. Khawatir dia merasa lebih unggul, habis amal dia di waktu itu, langsung selesai dia. Hati-hati. Banyak para aulia zaman akhir ini keramatnya nggak ada, tapi mereka punya istiqomah. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau itu selama 30 tahun ya, itu sholat ba'diyah isya, rakaat pertama baca alif lam mim sajadah, yang kedua al-muluk, 30 tahun. Itu istiqomahnya Pak yang dicari. Imam Abu Hanifah
40 tahun nggak pernah tidur malam. Apa? Dipakai ibadah dan mutolaah, belajar. Tidur, nggak pernah tidur malam. Sehingga disebutkan sholat subuh dengan wudhu waktu isya nggak batal sedikit pun. 40 tahun, ayo bisa kita 40 tahun. Seperti itu yang harus kita iri. Dan itu semua bisa mencapainya kalau punya kemauan. Tapi kalau keramat nggak bisa dicapai, Pak. Karena itulah sering saya bilang, kalau cerita tentang wali jangan cerita keramatnya, karena keramat nggak bisa ditiru. Tapi ceritakan amaliyah dia sampai jadi wali apa, yang bikin dia jadi wali itu amalannya apa, sehingga yang dengar bisa niru. Tujuannya kita mendengar manakib wali agar bisa meniru mereka. Ya kalau cerita keramat ya apa bisa niru saya. Nah itu loh. Di dalam ini bagaimana bisa istiqomah? Harus memaksakan diri. Memaksakan diri. Dan harus dia ini punya list ya. Di jadwal jam sekian, ini jam sekian, ini kan harus terjadwal. Dan dia harus matuhi itu. Cara matuhi, dia harus ada hukuman untuk dirinya kalau melanggar, karena dia yang bikin. Dia yang bikin. Ya, ketika dia punya aturan sendiri, saya habis isya harus 1 juz, supaya nanti sholat duha sekian rakaat, dia list sendiri itu karena dia bikin sendiri, dia harus ada sanksi kalau dia melanggar apa yang dia atur. Sanksinya apa? Yang berat untuk dia. Saya waktu di pondok ya, ini tahassun bin nikmah, itu kita habis sholat subuh itu pasti saya menghafal pelajaran yang hari itu. Saya hafal itu pelajarannya. Dan saya berjanji kalau nggak hafal nggak makan pagi. Kalau saya hafal langsung ke kamar makan pagi. Tapi kalau nggak hafal nggak usah makan pagi sudah. Nah, yang seperti itu harus. Kenapa? Karena kita yang bikin aturan untuk diri kita, harus ada hukuman. Orang kalau nggak ada hukuman untuk dirinya nggak bisa istiqomah. Nggak bisa istiqomah. Nanti besok aja, hanya seminggu libur. Kenapa? Karena mengentengkan. Jadi kalau mau istiqomah, Anda buat aturan untuk diri Anda dan sanksi diri Anda kalau nggak sesuai dengan aturan yang Anda buat. Sanksi itu terserah ya, bisa sodako. Ya, disebutkan Habib bin Ja'far bin Ahmad al-Idrus, itu beliau itu menyangsi dirinya kalau meninggalkan ketaatan dengan ngulang 2 kali. Beliau seumpama punya kebiasaan baca Quran 1 hari 1 juz. Tahu-tahu hari itu dia nggak baca, besok menghukum dirinya 2 juz harus 2 juz besok. Nanti 2 juz nggak baca, harus 4 juz, seperti itu. Sehingga mau nggak mau istiqomah. Itu cara istiqomah. Berat ya, memang nggak ada yang mudah di dalam mencari surga. Yang mahal itu ridho Allah. Ridho Allah itu dengan istiqomah. Ya, dan yang paling berat istiqomah nggak maksiat. Istiqomah nggak maksiat, paling berat Pak, paling berat. Tapi di situ Anda mendapatkan ridho Allah yang besar. Ridho yang besar di situ ya. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang terus-menerus istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, istiqomah di dalam meninggalkan larangan Allah, istiqomah di dalam kita menghadiri pengajian sampai ajal menjemput. Setelah panjang umur, cukup amal untuk bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hatimiyah wa kulli niyatin salihah wa ala man salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair nufa kulla syar Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akhir bir ridha minka uyun wa qadi 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.